Akan diisap darah dari buah dadanya. Kau mau membunuh Legawa? Cerita dibuka dengan pertarungan pendekar muda bernama Cakra melawan Walet Merah. Tiba-tiba sebuah pukulan keras menghantam Cakra oleh si muka setan. Belum bagus juga. Cakra terluka hebat dengan tangan yang terputus. Namun sang paman kemudian membawa pendekar tersebut dan menyambungkan tangannya dengan bantuan pedang Surya Jagat yang sakti. Utuhkan. Cakra. 3 hari kemudian Cakra kembali pulih. Ia bersama Legawa sang paman berniat menyatroni sarang si muka setan. Namun di sebuah desa mereka menolong warga yang diserang oleh komplotan kembar juling kaki tangannya si muka setan. Selanjutnya Cakra dan Legawa membawa gadis yang bernama Kunti ini kepada ayahnya, Rengga. Terima kasih Kisanak. Bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa. Rengga sendiri adalah salah satu pendekar yang diincar oleh si muka setan untuk dicucuk ubun-ubunnya sebagai penambah kesaktian ilmu si muka setan. Saya dengar dia akan mencucuk ubun-ubun Kisanak. Apa maksudnya? Berguna untuk penambah kekuatan ilmunya. Sementara itu di sarang si muka setan, ia mendapati laporan dari para anak buahnya yang aksinya digagalkan oleh Cakra dan Legawa. Apa kalian tidak salah lihat? Ya, udah guru. Cakra, anak Piraspati. Cakra masih hidup. Beberapa saat kemudian nampak seorang kakek tua mendatangi rumah Rengga untuk mencari Cakra dan Legawa. Saya mencari 2 sahabat saya, Cakra. Yang tua Legawa. Ada pesan penting sekali. Kita bicarakan di dalam. Si kakek tua tersebut nampak tertarik oleh keris yang ada di pinggang Rengga. Ia kemudian meminjamnya. Tubuh kakek tersebut melayang dalam keadaan bersila, berputar cepat, dan kemudian nyatanya kakek tersebut adalah si muka setan yang menyamar. Ia juga kemudian menghisap buah dada Kunti, anak gadis Rengga. Kembali ke Cakra dan Legawa yang memasuki sebuah desa di mana para penduduk ketakutan melihat kehadiran mereka. Para penduduk tersebut mengira Cakra dan Legawa adalah anak buah si muka setan yang sering datang merampok dan menculik para gadis desa. Tunggu. Cakra dan Legawa kemudian melanjutkan perjalanan dan singgah di kedai makan. Mereka pun terlibat bentrok dengan para bugundal yang mengaco di arena meja judi.
Tak perlu lama, Cakra dan Legawa pun dengan mudah menghajar para begundal tersebut. Dalam perjalanan selanjutnya, keponakan dan pamannya ini kembali harus bentrok dengan para begundal yang akan menodai seorang gadis. Jangan takut. Cakra yang membopong tubuh sang gadis selalu menyerahkan kepada pamannya untuk dibawa pulang, sedangkan ia sendiri yang akan meneruskan pencarian ke sarang si muka setan. Bodoh. Sekarang tugasmu cari pendekar yang lain biar ku cucuk ubun-ubunnya. Sementara itu si muka setan terus mencari korbannya untuk menambah kesaktian dari ilmunya. Di tengah jalan, Cakra mendapati bisikan gaib agar segera kembali pulang. Jangan bertindak sendiri. Cakra, kau cepat pulang. Berbahaya. Kemudian Cakra sempat melihat dan membantu seorang pendekar Tiongkok yang sedang melawan para begal. Cakra yang merasa kesal karena pendekar tersebut ingin ikut bersamanya. Terjadilah salah paham karena lawan bicaranya tersebut bisu. Mau apa kau mengikuti aku? Kau mau membunuh Legawa? Jangan coba-coba mengganggu Legawa. Sesampainya di rumah, Cakra dikejutkan oleh pendekar Tiongkok tersebut yang sudah ada di rumah pamannya ini. Bibi! Ranti! Kau bunuh dia? Beruntung Legawa berhasil menahannya. Ia kemudian mengenalkan pendekar bisu tersebut kepada Cakra. Dia teman kita, Leong San. Ayo kita masuk. Pendekar tersebut bernama Leong San, di mana dulu sang ayah yang pedagang telah dihabisi oleh si muka setan. Ia sendiri disiksa dan mulutnya dimasuki kayu bakar yang membara. Itulah sebabnya dia datang kemari. Untuk menghancurkan si muka setan. Kita bersatu untuk membasmi si muka setan. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh teriakan Ranti. Para begundal anak buah si muka setan berniat menculik Ranti. Kemudian Cakra, Leong San, dan Legawa bahu-membahu untuk melawan para begundal tersebut. Walau Legawa terkena panah, ia membiarkan satu anak buah si muka setan untuk tetap hidup. Jangan bunuh dia. Menjelang tengah malam, di saat semua terlelap, Ranti terbangun karena mendengar suara ibunya yang memanggil. Ranti, Ibu, keluar nak. Ibu, Ranti, anakku. Tanpa disadari oleh Ranti, orang yang memeluknya adalah si muka setan dan langsung membawanya pergi. Kenapa Ranti? Gadis ini pun ditawan dan untuk dijadikan korban oleh kebuasan si muka setan. Keesokan paginya, ketiga pendekar ini pun menyatroni sarang si muka setan. Namun di tengah jalan, mereka dihadang oleh para kaki tangannya. Terjadilah pertarungan ketiganya melawan para begundal-begundal tersebut. Cakra dan Legawa berlari mengejar si iblis mata elang. Beberapa begundal pun muncul dan langsung menyerang ketiga pendekar tersebut secara bersamaan.
Tak lama, iblis mata elang muncul dan langsung melemparkan beberapa potongan bambu ke arah Leongsan, Cakra, dan Legawa. Mata elang kemudian menghampiri mereka satu persatu dan membuat sayatan. Tangan kanan si muka setan ini kembali melesat pergi. Ketiga pendekar berusaha mengejarnya, namun jebakan maut menyergap mereka. Sesampainya mereka di pondok, si muka setan dan para bugundalnya sudah pergi. Hei, Cakra! Lepaskan dia! Walet merah! Kembali Cakra melesat mengejar si walet merah yang membawa ranti. Sementara itu Leongsan dihadang oleh si muka setan. Leongsan pun terluka parah. Cakra dan Legawa kemudian kembali mengejar si muka setan tersebut. Ranti! Mereka lantas menemukan ranti yang tergantung di atas pohon oleh ulas si walet merah. Serahkan pedang Surya Jagat itu kepadaku. Pedang ini adalah pusaka yang tidak bisa diberikan kepada siapapun juga. Melihat keadaan genting karena nyawa ranti terancam, Cakra kemudian memberikan pedang pusaka tersebut kepada walet merah. Namun wanita iblis ini tak mau melepaskan ranti sebelum ubun-ubun Legawa dihisap oleh si muka setan. Kau lepaskan dia. Tidak segampang itu, Cakra. Ubun-ubunmu serahkan kepada muka setan. Legawa yang tidak punya pilihan lain akhirnya menyerah menuruti kemauan si muka setan. Ia pun pasrah, ubun-ubunnya akan dihisap oleh Durjana rimba hitam persilatan. Paman. Ayo. Kasih ubun-ubunnya Legawa. Selamat jalan Legawa. Namun tiba-tiba Leongsan muncul. Pendekar tersebut menyergap walet merah hingga tali yang menggantung Ratih terlepas. Leongsan! Ranti! Nyawa Ranti selamat. Leongsan mengorbankan dirinya. Cakra pun langsung mengambil pedang pusaka dan menghabisi si walet merah tersebut. Kembali si muka setan berhasil membawa lari Ratih. Cakra pun segera melesat mengejarnya. Ranti! Ayo! Ranti kemudian dibawa ke tebing karang untuk dihisap dadanya. Beruntung Cakra datang pada waktu yang tepat. Si muka setan lalu mengeluarkan ilmu gaib dari sorot matanya yang ditangkal oleh pedang Surya Jagat. Keduanya terhempas hebat. Pedang pusaka terlepas dari tangan Cakra. Ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ternyata ilmunya lebih tinggi dari Kiraspati. Melihat lawannya terlihat tangguh, si muka setan kemudian merapal ilmunya untuk memanggil mayat hidup para korban-korbannya. Tak lama sebuah peti mati melesat dan menghantam Cakra dengan keras. Ia berusaha mengambil pedangnya, namun mayat-mayat hidup tersebut keluar dari petinya. Mereka menghadang tubuh Cakra yang tak berdaya dan berusaha memakan pendekar muda tersebut.
Sementara itu tak jauh, Legawa berusaha mengalahkan si iblis mata elang dengan mengerahkan semua kemampuannya. Tangan kanan si muka setan ini pun berhasil dihabisi oleh Legawa. Kembali ke si muka setan yang akan meneruskan ritualnya untuk menghisap Ranti. Seketika pedang sakti tersebut melesat menghampiri tuannya. Cakra dengan cepat menghabisi para mayat hidup tersebut. Nyawa Ranti di ujung tanduk. Tiba-tiba muncul Legawa untuk menyelamatkan Ranti yang terluka. Si muka setan kemudian menerjang Legawa yang sedang menyembuhkan gadis tersebut. Selamat jalan. Pedang Cakra berhasil menghadangnya. Si muka setan ini sulit untuk dikalahkan. Hantaman Legawa membuat si muka setan melayang dan menerjang dinding karang. Cakra pun dengan cepat melesat dan menusukkan pedangnya tepat di tubuh lawannya. Si muka setan akhirnya musnah dan film ini pun berakhir. Sampai jumpa di film Indo jadul lainnya. Salam jadul, mantap.